Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, bertemu kembali dengan Bu Irma di Sentra Al-Islam. Teman-teman, apa kabarnya di rumah? Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat. Teman-teman, kali ini kita akan mendengarkan kisah dari sahabat Rasulullah yang bernama Abu Bakar As-Siddiq. Teman-teman di rumah boleh mendengarkan ya kisah Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq memiliki nama asli bernama Abdullah yang lahir di kota Mekah. Teman-teman, kenapa ya dinamakan dengan Abu Bakar? Karena Abu Bakar ini menjadi salah seorang pelopor kebaikan. Abu berarti bapak dan Bakar berarti segera atau awal. Oleh sebab itu, akhirnya Abdullah ini dipanggil dengan sebutan Abu Bakar. Nah, Abu Bakar ini sejak kecil selalu berbuat kebaikan seperti menolong orang yang menderita, selalu berkata jujur, menghormati tamu, dan selalu berbuat baik kepada semua orang. Nah, teman-teman, Abu Bakar As-Siddiq ini menjadi salah seorang yang paling utama masuk Islam dan menjadi sahabat Rasulullah SAW yang paling setia. Abu Bakar As-Siddiq menemani Rasulullah dari awal beliau masuk Islam hingga meninggalnya Rasulullah SAW. Ketika itu Rasulullah SAW datang ke rumah Abu Bakar dan mengabarkan kepada Abu Bakar bahwa Allah telah mengizinkannya untuk hijrah ke Mekah, dari Mekah ke Madinah, dan Rasulullah meminta Abu Bakar untuk menemaninya berhijrah. Nah, ketika itu pada suatu malam di rumah Rasulullah SAW dikepunglah banyak sekali orang dari tokoh kafir Quraisy yang sangat tidak suka dengan dakwah Rasulullah SAW. Orang-orang itu ingin membunuh Rasulullah karena menurut mereka salah satu cara untuk mencegah dakwah Rasulullah, untuk menghentikan dakwah Rasulullah adalah dengan cara membunuh Rasulullah. Rasulullah pun mengetahui bahwa musuh-musuhnya sudah mengepung rumahnya. Secara diam-diam Rasulullah keluar dari rumah dan menuju ke rumah Abu Bakar. Musuh-musuh pun tidak mengetahui bahwa Rasulullah telah keluar dari rumahnya. Lalu mereka berdua berusaha untuk keluar dari Mekah menuju ke Madinah. Nah, di dalam perjalanannya itu Rasulullah dan Abu Bakar melalui jalan yang tidak biasa dilewati oleh orang-orang. Karena apa? Karena untuk menjaga agar tidak ketahuan oleh musuh-musuh Rasulullah SAW. Nah, ketika sesampainya di suatu bukit yang sangat tinggi dan sangat terjal, Rasulullah dan Abu Bakar pun berhenti. Nah, dan mereka berencana untuk naik ke bukit yang tinggi itu. Kemudian Abu Bakar membantu Rasulullah dan menggendong Rasulullah untuk naik ke atas bukit. Ketika sesampainya di mulut gua yang bernama Gua Sur. Apa teman-teman? Gua Sur. Ya, ketika itu Abu Bakar berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, biarlah aku yang masuk ke dalam gua terlebih dahulu, agar jika ada sesuatu yang berbahaya, biar aku saja yang terkena." Kemudian Rasulullah pun mengiyakan. Kemudian Abu Bakar masuk ke dalam gua tersebut dan mengecek kondisi gua, melihat dinding-dinding yang ada lubang-lubangnya. Kemudian Abu Bakar menyobek kainnya, menyobek bajunya, kemudian menyumbat lubang-lubang yang ada di dinding itu dengan kain bajunya. Setelah itu Abu Bakar membersihkan gua tersebut. Setelah bersih, Abu Bakar keluar dan mempersilahkan Rasulullah untuk masuk ke dalam gua. Rencananya Abu Bakar dan Rasulullah akan menginap di gua tersebut. Nah, ketika waktu sudah sangat malam, kemudian Rasulullah menyandarkan dirinya, menyandarkan kepalanya di sebuah batu yang sangat besar. Kemudian Rasulullah pun beristirahat. Abu Bakar As-Siddiq menjaga Rasulullah. Ketika itu tiba-tiba ada hewan yang datang dan menyengat kaki Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian Abu Bakar merasa kesakitan, tetapi Abu Bakar tidak berani bersuara dan tidak berani bergerak. Karena apa teman-teman? Abu Bakar takut mengganggu istirahat Rasulullah
Rasulullah SAW. Abu Bakar hanya bisa menahan sakitnya hingga keluarlah air mata, hingga terkena kepada Rasulullah air mata tersebut. Akhirnya Rasulullah pun terbangun. Wahai Abu Bakar, apa yang terjadi? Kemudian Abu Bakar cerita, wahai Rasulullah, kaki saya tersengat oleh binatang berbisa. Kemudian Rasulullah mengetahui itu, menyentuh kaki Abu Bakar yang tersengat oleh binatang berbisa dan meludahi kaki yang tersengat itu, dan tidak lama kemudian rasa sakit itu pun hilang. Abu Bakar bersyukur dan mereka bisa beristirahat kembali. Esoknya kemudian Abu Bakar dan Rasulullah melanjutkan perjalanan hijrah ke Madinah. Nah teman-teman, dari kisah Abu Bakar As-Siddiq ini kita bisa menyimpulkan, bisa kita ambil pelajaran bahwa Abu Bakar ini menjadi salah seorang pelopor kebaikan teman-teman. Kita sebagai umat Islam boleh meneladani dari kisah Abu Bakar dengan satu, selalu berkata jujur, selalu berkata benar, berbuat baik kepada orang-orang. Gitu ya teman-teman ya. Jangan lupa selalu semangat berbuat kebaikan ya teman-teman dimanapun berada. Nah begitulah teman-teman kisah Abu Bakar As-Siddiq. Teman-teman terima kasih ya sudah mendengarkan dengan baik dan hebat. Teman-teman di rumah boleh menceritakan kembali kisah Abu Bakar As-Siddiq. Terima kasih teman-teman. Bu Irma minta maaf kalau ada yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.